Ada beberapa pertanyaan saya. Tadi Abang menyinggung, Abang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dirubah-rubah. Ya, betul. Tetapi kenapa Alkitab yang sudah dirubah-rubah, kok Abang mengambil ayat-ayat, mempick up ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan apa yang menjadi statementnya Abang? Contoh, ketika Abang berbicara mengatakan bahwa nubuatan Yesus tentang roh kebenaran seorang, dan itu Abang merujuk kepada Muhammad. Oke, itu yang pertama. Terus Abang juga mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu, karena Abang merujuk kepada peringatan Yesus kepada murid-murid untuk berhati-hati dengan nabi-nabi palsu yang akan muncul di padang gurun, yang tinggal di bilik. Ya, saya juga nggak tahu bagaimana seorang Yusuf itu mempick up ayat Alkitab untuk menguatkan apa yang menjadi alibinya. Oke, saya mau tanya Abang ini. Yang pertama tadi, ketika Anda berkata bahwa roh kebenaran yang dijanjikan Yesus, Anda tahu nggak janji Yesus itu kepada siapa? Yesus sedang berbicara kepada siapa? Menjanjikan seorang penghibur roh kebenaran. Yesus berbicara kepada siapa? Ada musik tadi di tempat Anda. Berisik banget loh, Bang. Ya. Bisa menjauh dulu ya, biar enak gitu kita diskusinya. Oke, sebentar ya. Semoga ini bisa reduce noise ya. Ya. Boleh saya tanggapi ya? Oke. Baik, dengarkan. Jadi begini, kenapa saya mengatakan diubah-ubah, tapi saya masih mengambil di dalam kitab Anda ya argumentasi untuk membenarkan argumentasi saya. Itu kata Anda ya, bukan alibi tapi argumentasi. Ya, karena apa? Nggak mungkin dong saya bawa kitab Al-Quran, nggak mungkin. Karena ya lawan debat saya itu tidak beriman kepada Quran, tapi beriman kepada kitab yang dia pegang, yaitu Bible-nya. Makanya saya pakai Bible-nya yang dia imani gitu. Nggak mungkin dong saya pakai Quran. Jadi saya harus memakai kitab dia untuk apa? Untuk berargumentasi. Nah, jadi kayak gitu. Kalau saya bawakan Al-Quran, ya nggak percaya dia. Ya, nah, gitu Bang. Jadi, gini ya. Terus satu lagi. Ya, tidak ada saya mengatakan kitab Anda itu palsu. Enggak. Tidak ada saya mengatakan kitab Anda itu palsu, tapi saya mengatakan kitab Anda itu diubah-ubah. Nah, kalau diubah-ubah bukan berarti semuanya salah. Kan gitu. Nah, kebenaran yang masih ya puing-puing yang sisanya itu yang saya pakai untuk berargumentasi kepada kawan-kawan kita gitu. Oke, baik. Sekarang ketika Anda mengambil ayat bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan seorang penolong, roh kebenaran, Anda merujuk kepada Muhammad. Sementara janji itu Yesus berikan kepada murid-muridnya, bahwa mereka akan segera menerima, yaitu seorang penolong yang dijanjikan Yesus itu. Pertanyaan saya, apakah Muhammad yang Anda maksudkan roh kebenaran, yaitu seorang itu hadir pada masa para rasul, para murid-murid Yesus? Oh, baik. Ya, Pak, di situ tidak ada Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran itu datang dalam tahun itu. Nggak ada.
Tapi Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi maka roh itu tidak akan datang. Artinya apa? Setelah Yesus itu diangkat, setelah berlalu masa-masa dari dia, maka datanglah roh itu, roh kebenaran itu. Baik, roh kebenaran ya. Iya, Roh kebenaran. Iya, roh kebenaran, seorang roh kebenaran. Ya, kenapa sih Yesus menyebut roh di situ, bukan manusia? Ya, karena apa? Nabi Muhammad masih dalam bentuk roh, belum dilahirkan. Muhammad masih dalam bentuk roh. Di zaman Yesus itu. Kira-kira rohnya Muhammad itu ada sejak kapan? Lah, kalau masalah roh itu ciptaan Tuhan, Pak. Ada sejak kapan? Kan saya sendiri nggak bisa menerka ada sejak kapan. Kagak usah roh Nabi Muhammad, roh saya aja sejak kapan Allah ciptakan saya nggak tahu. Ini diri saya, roh saya punya roh, ya. Ya, analoginya begini, bro. Ketika Anda sudah menikah belum? Udah. Udah punya anak? Punya. Oke, ketika Anda memberikan satu janji kepada anakmu, aku sebagai orang tua, sebagai bapak akan memberikan kamu sebuah sepeda motor. Ketika Anda memberikan janji itu kepada anakmu, apakah janjimu itu kapan kau akan berikan kepada anakmu janjimu itu? Dan apakah setelah mereka metong? Setelah bertahun-tahun mereka metong? Salah Anda. Selama dia hidup itu dia akan menerima janji itu. Salah Anda. Barang dunia Anda analogikan untuk barang yang gaib. Gak bisa. Karena kalau barang dunia, ya barang dunia itu terikat waktu, Bang. Gak bisa. Kalau di sisi Allah itu nggak, hanya Allah yang tahu hitungan waktunya. Ya, berarti Muhammad itu barang gaib. Lah, ruh kan barang gaib. Begini, bro, ketika janji Yesus kepada murid-murid bahwa dia akan memberikan penolong, saat itu pun mereka akan menerima janji itu. Jadi murid-murid ini, bagaimana penolong ini bisa menyertai murid-murid ini? Berarti janji nubuat Yesus itu tidak akan tergenapi atas hidup mereka. Nah, sementara sudah ratusan tahun ya, dari abad pertama sampai Muhammad lahir 600-700 tahun kemudian, bagaimana janji itu bisa tergenapi di dalam kehidupan para rasul ini? Kan tidak mungkin kita bicara secara akal sehat, secara logika saja, bahwa janji itu Tuhan berikan kepada para rasul, para murid-murid ini yang akan menyertai mereka. Lalu Anda berkata membawa dalil bahwa itu Muhammad. Nah, sementara Muhammad itu datangnya 6 atau 700 tahun kemudian, dan janji Tuhan itu juga diberikan janji Yesus itu diberikan kepada orang Yahudi. Apa hubungannya Muhammad dengan Yesus? Apa hubungannya Muhammad dengan orang Yahudi? Udah, saya bawa dalilnya ya. Nih, Yohanes 14, 16, 17. Mari kita baca dengan seksama dulu ya. Oke? Ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang. Catat ya. Ya. Bukan roh, bentuknya manusia. Oke? Ya. Ya, penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi orang ini mempunyai roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Betul, kata Yesus ini. Contohnya kalian menolak Nabi Muhammad. Dunia ditolak Kristen gitu. Nabi Muhammad ditolak Kristen. Sebab dunia tidak melihat dia. Artinya apa? Sebab dunia tidak melihat dia. Pada saat Yesus mengucapkan ini, orang ini belum terlihat. Ya. Dan tidak mengenal dia. Artinya orang-orang di zaman Yesus itu nggak akan kenal dengan dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuh. Oke, menarik nih.
Sekarang janji Yesus berarti, karena bagi kami Kristen, janji seorang penolong yang dijanjikan Yesus kepada para rasul, para murid-murid adalah Roh Kudus. Dan seorang, ya sebentar, karena kita manusia ini sesungguhnya yang namanya manusia ini bukan daging kita, tetapi roh. Roh itulah manusia sejatinya. Makanya berbicara tentang seorang penolong, maksud Yesus adalah Roh Kudus, adalah rohnya. Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus. Makanya bentar dulu. Tolong Anda bedakan roh dengan orang manusia gitu. Roh dengan manusia, bedain ya. Jadi gitu. Manusia sejati itu bukan daging kita ini. Karena daging kita ini akan binasa, akan habis, akan lenyap. Tetapi roh kita itu kekekalan. Nah, roh ya, kita itu kan sudah ditetapkan Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan. Coba. Nah, bagaimana itu baru terimplementasi setelah ketika orang tua kita menikah, lalu adalah kita, lahirlah kita. Tetapi sesungguhnya roh kita itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Tuhan sudah menetapkan itu. Makanya roh di sini, roh seorang penolong itu berbicara tentang rohnya Kristus. Karena itu adalah pribadinya Kristus. Sementara Anda berkata bahwa roh penolong itu adalah Muhammad. Janji Yesus bahwa penolong itu akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Betul. Pertanyaan saya, Muhammad apakah masih hidup sampai sekarang? Lah, yang namanya menyertai di dalam hati manusia selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Makanya umat Islam sekarang ya disertai oleh Nabi Muhammad setiap harinya. Karena apa? Selalu ingat dalam hati Nabi Muhammad berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak gitu. Ya, teman-teman. Bukan berarti dia menyertai itu ada nongol bentuknya. Kagak. Menyertai di dalam hati orang beriman sampai hari kiamat gitu. Itu untuk apa? Roh kebenaran. Nabi Muhammad itu menyertai kami ya, manusia yang beriman di dalam hatinya, di dalam hati setiap individu manusia. Makanya rasa cinta ada di dalam hati diri umat Islam kepada Rasul kami. Gitu. Disertai Nabi kami setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap hari kami ingat terhadap Nabi kami. Kami bersolawat gitu. Jadi seperti itu. Tolong juga Anda gini. Ya, tolong juga Anda gini. Bedakan antara roh dengan manusia. Bedakan gitu. Yang dimaksud Yesus itu adalah roh. Yang dimaksud Yesus itu adalah seorang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan berarti yang dimaksud Yesus itu adalah yang tidak terlihat. Yang namanya orang itu terlihat gitu. Manusia. Nih. Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang. Coba Anda pahami seorang. Ini adalah benda yang terlihat atau manusia gitu. Bukan berbentuk roh. Ya gini Bang Ucup. Kalau Anda merujuk bahwa janji Yesus itu merujuk kepada Muhammad, itu sudah gugur. Karena Muhammad bukan orang Yahudi dan Yesus tidak pernah berbicara. Betul Pak. Nabi Muhammad itu bukan orang Yahudi, betul. Lalu apa hubungannya? Kenapa Yesus harus menyebut seorang penolong itu di luar dari umat Yahudi? Karena apa? Dunia tidak dapat melihat dia dan menerima dia, kata Yesus. Artinya apa? Artinya apa? Di sini Yesus mengatakan bahwa sebab dunia tidak melihat dia. Artinya apa? Orang-orang Yahudi yang ada di saat itu tidak melihat dia, tidak mengenali dia, dan tidak menerima dia juga. Karena apa? Dia di luar bangsa Israel. Sekarang gini ya. Dari yang saya lihat ya, dari semua teman-teman Islam ya, selalu mengklaim bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya. Sementara
janji Tuhan itu hanya kepada kaumnya Bani Israel. Dan Tuhan tidak pernah memilih seorang nabi itu di luar dari Bani Israel. Oh, Bahkan bentar, kalau setelah gitu saya Yesus- tanya, Pak. Sebentar. Kalau Bahkan statement Anda kayak gitu, Yesus- bentar, kalau statement Anda seperti itu, saya mau tanya dulu, Abraham itu nabi nggak? Nabi Nabi Israel atau bukan? cikal bakal. Karena Cikal bakal. Jawab aja, kata Anda tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Pak, bentar. Bukan cikal bakal. Kata Bani Anda Israel tidak ada itu nabi. nenek moyangnya itu Abraham. Bentar, Nenek kata Anda moyangnya tidak ada Israel. nabi, Pak ya, di luar bangsa Israel, kan kayak gitu. Ya. Sekarang saya mau tanya, Abraham itu nabi, kata Anda. Abraham Ya. itu Israel atau bukan? Setelah Abraham, jadi Israel itu kan ada dari Yakub. Ya kan, setelah Tuhan mengganti Yakub, namanya Yakub itu menjadi Israel. Tetapi kakeknya Israel yaitu Yakub itu adalah Ishak, ya kakek buyutnya Abraham. Ya kan? Tetapi setelah itu Tuhan menjanjikan kenabian itu dari Bani Israel. Jadi setelah Yakub berganti nama, 12 anaknya itu Tuhan sudah janjikan bahwa kenabian itu tidak akan keluar dari 12 suku ini. Baik, saya tanya lagi. Kalaunya menurut Anda waktu turunan dari Yehuda, ya, saya mau tanya, di kitab Anda ada kan itu Ayub? Nabi atau bukan Ya. Ayub itu? Ayub Nabi. Nabi atau bukan Ayub itu? Sebenarnya Ayub bukan Nabi. Nah, Dia bukan seorang Nabi. yang saleh. Sebentar. Dia seorang nabi. Itu kita lihat dari asal katanya Ibrani itu nabi, artinya pelihat. Dan seorang nabi ketika dipilih Tuhan, itu Tuhan memberi satu tanggung jawab. Dia sebagai tangan kanannya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kisah Ayub, karena dia seorang yang saleh, hidupnya benar di mata Tuhan, maka Tuhan juga mengangkat dia, memilih dia, tetapi bukan sebagai nabi. Kalau Anda mengatakan bahwa Ayub itu seorang nabi, berarti dia harus menyampaikan firman Tuhan begitu kepada umat. Lah, yang disampaikannya ada kitabnya toh. Ya, ada kitab. Lalu dapat dari mana itu Ayub? Oke, sejarah. Jadi Ayub itu dia tuh hidup paling tidak kemungkinan hidup sejaman dengan Abraham. Karena salah, Pak. Ada nabi di luar bangsa Israel di kitab Anda itu Ayub dan Ayub itu Bileam. bukan bangsa Israel. Iya. Ya. Tapi disebut Israel itu baru disebut Israel itu adalah ketika Yakub Tuhan merubah namanya. Jadi Nuh, Adam, Abraham itu bukan orang Israel. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah nabi, tetapi tidak disebut orang Israel. Bahkan Abraham pun tidak disebut orang Israel. baik. Nah, Kalau anda ngotot Ayub, saya ganti. Bileam itu nabi atau bukan? Bileam bukan nabi. Ngaco Bapak. Coba ya. Nih, Bileam itu nabi, Pak. Ya. Nabi non Israel. Tuh ya. Ini penulisnya adalah artikel dari Ibu Rita Wahyu, orang Kristen, ahli bahasa. Bileam itu nabi di luar bangsa Israel. Mana sih? Kalau ada perkataan begini ya Pak ya, di zaman Yesus atau Nabi Musa tidak ada nabi di luar bangsa Israel, saya pun percaya di zaman itu nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Di zaman Yesus, di zaman Musa, di zaman Daud nggak ada nabi di luar bangsa Israel, nggak ada. Zaman Israel itu diturunkan nabi.
Nggak ada Tuhan menurunkan nabi di luar bangsa Israel, nggak ada. Tapi tapi setelah zaman Yesus ada nabi yang diturunkan dari luar Israel. Contohnya di zaman dulu Tuhan pernah menurunkan di luar Israel seorang nabi Bileam. Jadi gini bro, Yesus katakan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika Yesus datang, hukum Taurat itu sudah digenapi dan Yesus adalah penutupan bagi para nabi. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Itu di mana? Adalah rasul. Di mana datanya? Data apa? Yesus penutup para nabi. Ya iya, karena dia berkata dia datang untuk menggenapi. Di mana ayatnya? Kamu lupa ayatnya. Yesus berkata bahwa aku datang bukan menyediakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Iya, penutup Dan nabi itu ayatnya. mana ayatnya? Artinya penggenapan hukum Taurat itu Hukum Taurat, Pak, bukan penutup nabi. Segala sesuatu yang ada. Makanya setelah Yesus, apakah Petrus disebut nabi? Beda, Tidak. Pak. Para rasul, Beda. para murid-murid disebut nabi? Tidak. Tetapi Pak. mereka disebut rasul. Paulus Pak, disebut rasul. Gini. Yesus itu bukan penutup nabi. Setelah Yesus masih ada nabi. Coba Anda Siapa? buka di kitab Anda, Kisah Para Rasul 13 ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Mana datanya Yesus mengatakan dia penutup nabi? Setelah Yesus itu diangkat masih ada nabi. Siapa nabinya setelah Yesus? Ya tuh baca di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Anda kan mau pick up ayat yang Saulus adalah nabi, oke? Kamu tahu nggak? Di sini adalah namanya Saulus ya. Yesus Bukan Saulus, baru ada beberapa nabi di situ, Pak. Sorry, Ya. saya nggak bahas Paulusnya. Di Oke. situ ada beberapa nabi, oke? Ya, jadi Nah, nabi artinya nabi apa? yang ada ini, sebentar. Bentar, Bapak, Yesus bentar. jelaskan. Saya bantah jelaskan. dulu, ya. Saya bantah argumentasi Anda. Yesus penutup nabi, nggak ada itu. Masih ada Yesus setelah diangkat masih ada nabi ternyata. Bukan penutup nabi dia. Sebentar, oke. Gini Yusuf. Gelar nabi pada saat Yesus datang itu memang masih ada beberapa nabi-nabi yang ada untuk mereka bertugas melayani di bait Allah. Jadi gelar kenabian mereka itu sebelum Yesus lahir. Mereka juga hidup bahkan sebelum Yesus. Nah, tetapi ketika Yesus sudah metong dan naik ke surga, dia menyelesaikan semua misi penggenapan hukum Taurat. Disitulah kenabian itu sudah tidak ada lagi. Makanya para rasul itu tidak pernah disebut nabi. Murid-murid Yesus itu tidak disebut Mana nabi, datanya tetapi kayak disebut gitu rasul yang saja. Anda omongkan itu? Makanya saya bilang, saya jelaskan. Anda harus ada dasar, Pak, kalau ngomong setidaknya dari kitab Anda gitu. Kalau Anda nggak punya dasar kayak gimana gitu orang percaya. Sedangkan saya memberikan Anda sebuah data. Iya. Ya, ada Ini nabi. kan abad pertama. Ya, ada Ini kan nabi abad- gitu. Ini kan peristiwa ini abad pertama, bro. Ini peristiwa abad pertama. Hidup sejaman dengan Yesus. Bahkan sebelum Yesus lahir, mereka ini sudah lahir. Dan mereka itu bertugas untuk melayani di bait Allah. Nah, orang yang melayani di bait Allah, itu mereka itu ada yang gelar nabinya. Makanya mereka ini masih hidup sampai zamannya Yesus. Maka nama mereka itu masih disebut. Tetapi Aduh. setelah Yesus sudah selesai menggenapi semua itu, maka sudah tidak ada lagi gelar nabi bagi umat manusia. Yang ada adalah rasul. Makanya ketika Yesus memilih Paulus untuk memberitakan Injil, Yesus sudah katakan bahwa aku telah memilih dia untuk menjadi rasul, bukan menjadi nabi. Lalu gimana? Kisah para rasul 13 masih muncul aja beberapa nabi itu. Iya, ini bukan. Gini ya bro, nabi itu kan dipilih oleh Tuhan secara langsung, ya kan? Nah, mereka
mereka ini yang Nabi yang di kisah para Rasul 13 ini, mereka kan hidup itu sebelum Yesus datang dan mereka sudah mendapat sesudah Pak, Anda baca sesudah Yesus diangkat itu kejadiannya gimana sih? Sesudah Yesus diangkat muncul beberapa orang nabi. Ya. Nah, Yesus itu diangkat umur berapa? 33 tahun kan? Iya, makanya ada tuh. 33 tahun Yesus terangkat. Nah, gelar kenabian ini bukan berarti setelah Yesus naik lalu mereka itu dipilih. Siapa yang memilih mereka jadi nabi? Nah, kalau Anda bilang setelah Yesus naik terus mereka ini dipilih jadi nabi, siapa yang memilih mereka jadi nabi? lah, siapa yang memilih? Coba kita baca. Siapa yang memilih ya? Pada waktu itu ya di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi ya. Ini setelah Yesus dan pengajar. Iya, saya paham itu. Artinya di dalam masa hidupnya Yesus itu mereka itu sudah mendapat gelar kenabian itu. Makanya mereka masih bertahan, masih hidup sampai saat itu. Konteksnya kisah para rasul ini adalah waktu di mana para nabi yang sudah mendapat gelar sebelum Yesus lahir ini. Mana itu datanya? Anda ngarang. Mana itu datanya? Yesus sudah memberi gelar kepada mereka yang dijelaskan di kisah para rasul itu. Coba datanya sama saya. Siapa yang ngarang itu? Memberi gelar kepada mereka. Siapa yang memberi? Kata Anda sudah diberi gelar oleh Yesus seorang nabi, itu mana? Jangan ngaco, Pak. Siapa yang bilang Yesus beri gelar? Gelar itu diberikan kepada murid-murid itu rasul, bukan nabi. Iya, ini nabi nih. Iya, kan saya sudah jelaskan tadi. Kisah 13 ini menceritakan bahwa di masa Yesus itu hidup itu ada orang-orang yang menjabat sebagai nabi, mendapat gelar nabi itu untuk melayani. Pak, makanya coba Anda lihat kisah para rasul 13 itu setelah zaman Yesus. Bukan sejaman dengan Yesus, tapi setelah zaman Yesus. Oke, saya tanya Anda, kira-kira setelah Yesus naik ke surga, orang-orang itu hidup pada zaman yang mana tuh? Apakah masih di abad pertama atau di abad kedua? Ya abad 1, 2 seterusnya. Tidak bisa. Kalau kita mau merujuk kepada kisah 13 itu merujuk kepada orang-orang yang masih hidup sejaman dengan Yesus dan mereka itu sudah mendapat gelar kenabian itu sebelum Yesus datang. Bahkan mungkin selama pelayanannya Yesus pun mungkin di situ mereka mendapat gelar itu. Di sini tidak tertulis secara letterless sejak kapan mereka itu dilantik sebagai nabi, dipilih sebagai nabi. Tetapi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika mereka di zaman itu mereka sudah mendapat gelar kenabian itu, bukan setelah Yesus naik ke surga lalu mereka dipilih menjadi nabi. Tidak seperti itu. Karena setelah zamannya Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus terutama para rasul, para murid-murid itu diangkat, dipilih menjadi rasul, bukan menjadi nabi. Maka tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Makanya saya bilang Yesus adalah penutup para nabi. Sudah selesai. Makanya ketika kisah datanya di mana itu Pak? Kisah para rasul 13 itu kejadian di Antioquia itu tidak sejaman dengan Yesus. Coba Anda baca ke bawahnya. Gimana sih? Kejadian Antioquia itu kan masih di abad pertama. Coba Anda baca di situ ada ke Galilea. Yesus sudah mati. Baca perikop di bawahnya gitu. Oke, contoh gini, analoginya gini Ucup ya. Contohnya gini, Yesus itu umurnya kan 33,5 tahun ya. Nah, kalau kita hitung dari tahun yang pertama Masehi itu, berarti dari tahun pertama sampai 33 tahun, itu berarti baru usia 33 tahun. Artinya di masa abad pertama itu, di tahun ke-30-an itu, Yesus masih hidup bersama juga dengan orang-orang yang kamu sebutkan tadi, yang disebut para nabi ini. Karena di situ masih ada Petrus dan para rasul, ada Paulus, mereka masih hidup sejaman. Begitu, bro.
Makanya ketika Yesus katakan bahwa hati-hatilah dengan nabi-nabi palsu, itu merujuk kepada seorang yang akan datang dan mengaku nabi. Padahal Itu sebenarnya tidak ada nabi lagi. Pak, tercatat di mana seperti itu gitu loh? Di mana Yesus yang menyematkan seperti itu? Dia adalah rasul, itu disematkan Yesus di mana gitu loh? Data itu. Oke, sebentar. Aduh. Itu yang saya tagih dari Anda. Bentar ya teman-teman, saya ambil air putih dulu ya Pak ya, sementara Anda nyari ya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat yang Berapa? ke-15. Berapa? Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Jadi ketika pertobatannya Paulus yang dia mengalami perjumpaan dengan Yesus itu, lalu Yesus katakan, Tuhan katakan kepada si Ananias untuk datang berdoa buat Paulus. Lalu Ananias berkata kepada Tuhan bahwa orang ini adalah orang yang jahat. Dia punya rancangan untuk pembunuhan. Ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oke. Jadi Paulus ini, Nih saya tampilkan. Ya, kan kata Anda ini biar nggak salah ya. Kisah Para Rasul 9:15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab seorang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberi namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Pak, yang kita pertanyakan ya, argumentasi Anda tadi yang di sini ya, di Kisah Para Rasul 13 nih. Sebentar. 13 nomor 1. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, penyematan dari Yesus ini, mereka ini adalah nabi, itu mana datanya? Itu yang saya tagih dari tadi. Kata Anda ini kan sejaman sudah dilantik Yesus, lah anggap kayak gitu. Ya, disematkan Yesus. Itu di mana datanya? Tidak mengatakan bahwa orang-orang ini, Barnabas dan teman-teman itu dipilih Yesus atau dilantik Yesus untuk menjadi nabi. Di situ kan dijelaskan bahwa ada nabi pada saat itu. Nah, itu mereka itu kan hidup sejaman dengan Yesus. Makanya ini kejadian, Pak, sorry Pak, ini kejadian setelah Yesus tidak ada, udah diangkat jauh ini puluhan tahun di Antioquia ini. Di Antioquia itu juga masih di kisaran abad pertama. Makanya orang-orang ini masih hidup sejaman dengan Yesus. Hah? Sejaman dengan Yesus? Paulus kagak pernah ketemu Yesus, Pak. Gimana sih? Paulus ini kagak pernah ketemu Yesus, nggak pernah. Paulus hanya mengaku di Kisah Para Rasul 9 tadi yang Anda sampaikan kepada saya, dia menemui Yesus dalam bentuk kilat aja, nggak ada tatap muka, nggak ada. Baik, Ucup, Yusuf, dengar. Menurut kamu, Paulus itu hidup sejaman dengan Yesus nggak? Enggak. Ya, oke. Paulus itu hidup sejaman dengan para murid-murid Yesus nggak? Kalau muridnya iya, sama Lukas itu juga tuh. Muridnya iya, oke. Makanya kan mereka hijrah ke Antioquia nih. Paulus ini yang hidup sejaman dengan murid-murid Yesus adalah hidup juga sejaman dengan Yesus. Ya, lalu Paulus ini dia itu adalah muridnya Gamaliel. Iya, makanya. Gamaliel itu. Makanya Pak, mana pengesahannya dari Yesus?
Kata Anda Nabi nggak ada lagi, tapi kitab Anda setelah Yesus naik, ya terangkat ke langit, masih banyak nongol-nongol ya para nabi nih, Bro, nongol kamu nabi. tak paham sih. Saya kan sudah bilang, para nabi yang ada di kisah para rasul 13 ini, mereka ini sudah mendapat gelar kenabian itu, bahkan mungkin sebelum Yesus lahir, atau mungkin mereka ini hidup sejaman dengan Yesus. Artinya ketika sebelum Yesus metong, mereka ini sudah mendapat gelar nabinya, makanya masih dipakai gelar nabinya. Tetapi setelah Yesus Pak, metong, perhatikan ucapan Anda. Mereka ini sudah mendapat gelar nabinya, kata Anda. Mereka ini sudah mendapat gelar nabinya. Nah, waktu itu Yesus, kata Anda, sudah menyematkan kepada mereka gelar nabinya. Itu di mana itu tertulis? Siapa yang bilang Yesus menyematkan gelar nabi kepada mereka? Ya sudah, ini gimana nih nabi setelah Yesus? Iya, ini kan ditulis oleh Lukas. Ini sejarah, fakta yang ada pada saat itu, bahwa pada saat itu masih ada orang-orang yang mendapat gelar nabi untuk mereka tuh bisa melayani waktu itu. Tadi kata Anda nggak ada lagi nabi. Gelar kenabian itu sudah ditutup Yesus. Jadi setelah Yesus metong, maka tidak ada lagi yang namanya nabi. Makanya kenapa ini muncul di Antioquia nabi? Aduh, my goodness. Iya, kata Anda nabi sudah nggak ada lagi waktu Yesus mati. Ini kejadian setelah Yesus loh. Bro, Anda kok nggak nangkap apa yang saya sampaikan? Gelar orang-orang yang kita baca di kisah 13 ayat 1 ini itu berbicara tentang gelar kenabian yang mereka terima, bisa juga sebelum Yesus ada atau semasa Yesus ada. Makanya setelah Yesus juga sudah naik ke surga, mereka itu masih hidup, masih bertahan sampai saat itu. Ya datanya di mana yang kayak gitu Pak? Datanya mana? Soalnya saya baru dengar dari Anda, makanya saya minta datanya. Anda mengatakan nabi ditutup sudah oleh Yesus ya. Yang ini disematkan gelar nabi itu sejak zaman Yesus hidup. Nah, ini mana pengesahannya dari Yesus? Oke, bro. Sebentar. Karena paket saya sudah hampir habis ini. Aduh. Kita lanjut lagi besok nanti ya. Ya, oke lah ya. Oke. Soalnya ini paket saya udah mau habis. Besok kita sambung lagi ya. Baik. Oke. Thank you, bro. Oke. Puyeng sama saya. Udah saya bilang Bible Anda itu di otak saya ya, di otak saya nih. Masa setelah Yesus kagak ada nabi lagi? Nongol tuh nabi setelah Yesus diangkat ke langit, masih banyak nabi bermunculan gitu. Iya teman-teman, kita udah alasan habis paket rupanya. Itu tuh besok tuh banyak PT-nya kabur alasan habis paket. Ya terserah kalian ya, terserah kalian mau ambil potong-potong jadi PT, terserah gitu ya. Ya hanya dua yang saya larang ya teman-teman dari kalian. Saya mengizinkan dakwah saya untuk disebarkan ya, keuntungan buat Anda silahkan gitu ya, setidaknya satu ya. Kalau mau pakai video saya setidaknya tag channel YouTube saya gitu ya. Tolong nih pesan dari saya, setidaknya kalau kalian mengambil tag channel YouTube saya di videonya gitu ya. Terus yang kedua ya, larangan-larangan yang saya katakan kepada Anda ini, ketika saya live jangan Anda merelaynya di TikTok juga gitu. Silakan Anda melivekan live saya ini ke YouTube Anda, jangan ke TikTok juga, nanti pelanggaran ya. Jadi itu hal penting ya, hal penting yang harus saya sampaikan. Gak apa-apa, ambil aja, sebarkan, luaskan ya dakwah ya, kayak gitu ya. Sebarkan, luaskan dakwah. Kalaupun ada hasilnya, itu berarti ya atas usaha Anda menyebarkan dakwah saya gitu. Ya arsennya buat Anda lah. Tapi jangan lupa juga ya, bantu untuk perkembangan Islam gitu.
Saya enggak ini. Terus yang ketiga nih ya teman-teman, jangan namanya sama juga. Aduh. Namanya jangan sama juga. Ya Yusuf PI bikin di TikTok atau di pakailah nama sendiri, jangan disama ya, jangan. Ya itu aja pesan saya yang perlu diperhatikan para penyiar ya. Depan Darwin Mamam. Sabar lah. Mana tadi? Mana? Habis paket rupanya Pak Pendeta ya. Biarlah habis paket ya, Pak Pendetanya habis paket. Selamat malam. Selamat malam. Aduh. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam. Malam. Iya, dari Kristen ya Bang ya. Open cam dulu lah. Oke. Ya, dari Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya. Sabar ya Bang ya, sabar. Oke Bang. Sabar Bang ya, sabar. Bentar. Sales Edis TV ada komen teman-teman. Katanya ditunggu Edis TV itu. Sales Edis TV ada di bawah tuh ya salesnya. ada. Sales Edis TV. Oke Bang. Oke Bang. Iya, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ini aja Bang, saya mau tanya, kenapa salib Yesus itu rancangan bingung? Iya, rancangan bingung Bang. Iya, apa alasan Abang tuh milih? Karena gini. Ini awal cerita ya Bang ya. Karena Bang gini Bang, karena di Kristen itu bukan rancangan bingung. Iya, bentar dulu. Ya, saya akan jelaskan sama Abang, oke? Iya. Gini. Awalnya Bang ya, saya diskusi dengan Edis ya tentang masalah iblis tuh ya. Lalu saya bawakan Yohanes 13 nomor 2. Iblis membisikkan rencana kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus agar terjadi penyalipan. Gitu. Dan Edis itu sepakat penyalipan rencana iblis, kata Edis. Lalu ada yang ngamuk, menunjukkan juga dalilnya, Pak Bom, bahwa penyalipan itu adalah rancangan Allah Bapa katanya. Gitu. Itu kata Bom. Udah dua pendapat yang berbeda nih, Edis dengan Bom kan kayak gitu. Habis itu ada kemarin yang debat sama saya, namanya Mata Pisau gitu, Mata Pisau ya. Ini lain lagi jawabannya sama Ibu Karyana. Penyalipan itu rancangan manusia. Jadi mana yang betul? Rancangan bingung ini namanya. Aduh, bingung saya, bingung gitu. Iyalah, kalau menurut Abang bingung itu wajar-wajar saja, karena Abang kan bukan Kristen, Abang kan Muslim. Jadi kalau Abang bingung ya pasti bingung, karena Abang kan tidak percaya Yesus. Oh, saya percaya Yesus Bang, sorry. Berarti kalau Abang percaya Yesus, Abang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Abang. Mana dia mengaku Tuhan?
Saya percaya Yesus berkata, ya. Ini selalu Bentar dulu. ini, Bang. Abang, Saya percaya dengan Yesus. Bentar, saya percaya dengan Yesus, Bang, ya. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya percaya dengan Yesus. Dia adalah utusan Tuhan. Tadi bilang gini, sabar Bang. Abang tadi bilang, saya tanyakan, Abang percaya Yesus? Percaya saya. Percaya. Nah, di Kristen itu pemahaman percaya itu kan iman, Bang. Nah, iman itu kan jelas dia. Kapan Yesus mengajarkan Kristen, Bang? Jelasnya bahwa yang kita percaya, yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus. Bang, sejak kapan Yesus ngajarin Kristen, Bang? Abang mengakui, berarti Abang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Abang. Bentar, Bang. Sejak kapan Yesus mengajari Kristen? Arti Kristen apa? Menurut Abang, arti Kristen apa? Kristen itu kan Kristus, pengikut Yesus dari Antioquia. Nah, terus? Terus ajarannya, isinya kapan Yesus mengajari? Jadi begini ya, teman-teman, begini ya. Ini kalau orang Islam yang mau belajar tentang kekristenan, jadinya begini. Mereka tidak mau jujur sebenarnya. Termasuk bukan nggak mau jujur. Kalian sekarang Bang, kita jujur. sejak kapan Yesus mengajarkan Kristen, Bang? Sejak kapan gitu? Saya nggak bohong ya. Sejak kapan Yesus mengajarkan Kristen? Sekarang kita mau jujur gini. Saya tidak mau. Ya jujur aja gitu. Abang. Tapi karena Abang angkat salib perancangan bingung, dan Abang sendiri angkat tema itu, Abang sendiri juga yang bingung. Nah, ini kan repot, Bang. Bukan saya sendiri yang bingung, umat Kristen juga bingung semuanya. Masalahnya Edis dengan bom berantem. Kiamat dengan bom berantem. Berantem gitu sampai open camp gitu. Terus Agatha dengan bom berantem. Mikana dengan bom berantem. Kayak gimana? Gara-gara siapa ini rancangan siapa ini penyalipan? Saya lihat kalau apologet Islam ini mereka bukan kita bahas materi aja gitu loh. Sejak kapan Yesus? Jujurlah, coba jujur gitu ya. Coba jujur Anda. Kristen itu munculnya kapan? Setelah Yesus diangkat. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan seharusnya tidak perlu saya jawab karena mereka sudah tahu. Kan fakta historisnya kekristenan dengan Islam itu kan Kristenan duluan ada tuh. Ya iya, maksudnya gini. Kristen itu nongol setelah Yesus itu diangkat. Tidak ada. Sejak kapan Yesus mengajarkan Kristen? Ayo, mana datanya? Abang belajar perjanjian lama nggak? Perjanjian lama baca nggak? Perjanjian lama apalagi bertentangan dengan perjanjian baru. Bertentangannya di mana, Bang? Bertentangannya di mana? Bilangan 23 nomor 19. Ya, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Perjanjian baru apa? Allah menjelma jadi manusia. Bertentangan udah. Waktu dulu ya, perjanjian lama, keluaran Musa. Ya, nomor 33, nomor 20. Ya, lagi firman-Nya, barang siapa melihat wajah Tuhan, maka manusia itu akan mati. Bentar bang, saya jelaskan bertentangannya di mana gitu. Di keluaran Musa, ya pasal 33 nomor 20, di situ manusia yang melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Oke? Tiba-tiba di perjanjian baru, Tuhan turun ke muka bumi, mukanya dapat dilihat, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati gitu. Penjelasan panjang lebar si Yusuf P. Iya. Makanya itu bertentangan. Harus belajar hermeneutik ya. Hermeneutik belajar nggak, Bang? Belajar nggak?
Apanya? Apa ilmu hermeneutik itu apa bang? Supaya Hermeneutik apa? Itu disiplin ilmu kayak gimana? Coba jelaskan sama saya. Jelaskan sama saya. Ilmu hermeneutika itu jelaskan sama saya. Kayak gimana? Yang abang jelaskan panjang lebar itu jawaban satu itu beda konteks bang. Jadi jangan abang pikir perjanjian lama perjanjian baru itu konteksnya sama. Itu beda bang. Beda konteks. Jadi sebenarnya tidak bertentangan. Kayak gitu. Itu makanya perjanjian lama dengan perjanjian baru adu mekanik mereka. Iya, saya kan bawa dalil tuh ya. Zaman Nabi Musa, Tuhan kalau manusia melihat Tuhan, manusianya yang mati. Di zaman Yesus, Tuhannya kelihatan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati gitu. Itu udah bertentangan gitu. Apalagi ada lagi tuh di perjanjian lama itu yang bertentangan tentang masalah tentang masalah Yesus, nubuatannya di Yesaya 53 nomor 10 tuh. Ya, itu dipaksa Kristen juga untuk apa? Untuk di situ bahwa yang dinubuatkan adalah Yesus. Tuh. Itu juga. Terus di imamat tentang masalah makanan. Iya betul. Di imamat babi itu haram, tiba-tiba di perjanjian baru jadi halal. Apa yang masuk? Kan bertentangan gitu, adu mekanik. Jadi perjanjian lama Bible itu dengan perjanjian baru adu mekanik sendiri mereka. Gitu bang. Macet kah bang ya? Halo bang. Macet. Aduh, macet. Macet teman-teman. Macet. Sabar ya, sabar. Mana tadi? Mana Alex Emmanuel? Habis paket kali. Ya, habis paket juga itu. Udahlah, biarlah. Halo, selamat malam. Malam bang. Malam bang. Silakan open cam lah dulu. Ada saya ikuti saja. Apa yang kamera ada? Ya udah, open cam dulu. Silakan dibuka dulu kameranya. Gak usah bang. Oh ya udah, nggak usah juga kita diskusi ya. Nggak perlu ini, saya nggak perlu banyak cancincung gitu ya. Kalau nggak mau ikut aturan, nggak usah ikut aturan ya, nggak usah gitu kita diskusi. Halo, selamat malam. Mereka berperan sebagai pemeran pembantu dalam aksi bom. Selamat malam. Terlibat dalam perampokan. Wah, Ibu Menteri Keuangan minta naik ini, Ibu Sri Mulyani ini. Ibu Menteri Keuangan ini, kita naikin ya. Halo Bu. Ya Pak. Bu. Ya. Iya.
kaget saya ya. Aduh. Tuh Bu, rancangan bingung. Ibu bilang rancangan manusia, bingung mereka. Rancangan iblis kah, rancangan Tuhan? Ibu bilang rancangan manusia. Puyeng saya. Hah? Baru naik udah langsung Puyeng gitu. Iya. Nggak tahu ya, kalau ada. Gimana Pak Ustadz? Ya kayak gimana Bu? Kagak kelar-kelar ini penyalipan ini rencana siapa? Rancangan bingung gitu. Jangan bingung Pak Ustadz. Kenapa jangan bingung? Ya harus tahu di hulu tadi, di hulu. Di hulu, Ya, di hulu. seperti apa? Iya. Biar tahu konsepnya seperti apa, konsep di awal dulu. Iya, kemarin itu Bu ya viral si Anu ya, si Anu viral tuh ya. Dulu tuh saya viralin si Anu. Sekarang ini salib rancangan bingung, rancangan iblis, rancangan Allah Bapa atau rancangan manusia. Saya Bu lihat siang tadi piti-piti yang lewat Ki Ahmad bentrok dengan bom-bom. Edis bentrok dengan bom-bom. Nah tuh ya. Habis itu Agatha bentrok juga dengan bom-bom. Pendeta Esra Soru bentrok dengan Edis. Habis itu pendeta MYM bilang Edis itu sesat. Oh, ada di videonya tadi. Ada itu. Yang mana yang betul sih ya? Pusing ya. Ya. Aduh. Jawabannya Pak Ustadz, jawabannya sampai Tuhan datang begitu terus. Begitu terus. Imani saja udah ya gitu ya pasrah. Aduh. Kok semuanya pada beda gitu loh teman-teman. Beda semuanya, nggak karuan gitu. Acak kadut, kebanyakan makan pepaci. Apa? Sejujurnya, yang kita heran yang Adam itu. Apa tak? Ya kan? Ya. Adam semua padahal di dalam dosa. Lebih baik kita ribut-ribut tapi saling koreksi gitu loh Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz kan koreksi kita nih. Ya artinya jadi saya jadi giat nih membaca kitab gitu kan. Iya bagus lah gitu. Bacalah kitab kau gitu ya Bu ya. Sama Kristen ini. Jangan malas baca gitu. Iya. Jadi ini membuat kita tantangan termotivasi. Kalau nggak ada tekanan, kita nggak jadi. Kalau dulu kan saya agak santai aja, nggak mikirin. Tapi sejak ada seperti ini ya, saya jadi giat ini mempelajari. Semua kita terguncang ya kan. Jadi gini semua terguncang kata ibunya. Semua terguncang. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang kita begini. Ini lalu apa yang mau ibu pertanyakan malam ini Bu? Coba Pak Ustadz, sedikit dulu. Antikristus itu datangnya dari siapa? Antikristus. Antikristus. Ya, menurut Pak Ustadz datangnya dari siapa? Ini kita di dalam kita nih di dalam kekristenan menurut Kristen yang Pak Ustadz tahu antikristus itu seperti apa? Coba. Baik. Dari mana? Dari mana asalnya? Baik. Antikristus itu Bu ya, berdasarkan Bible Anda yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan, itulah antikristus. Luar biasa. Saya punya datanya. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itulah antikristus. Jadi gini Pak Ustadz. Zaman dulu kan ada tembok nih, tembok Yerusalem ya. Di dalamnya orang-orang Israel nih. Nggak mungkin yang anti di situ dari luar sana. Pasti orang di dalam. Ya betul, memang antikristus itu datangnya dari Kristen itu sendiri. Tapi di luar dari itu nggak masuk hitung. Nggak masuk hitung bagi Tuhan. Kecuali dia masuk ke dalam tembok itu. Begitu ya Ustadz?
Bu, barang siapa, ya kata Yesus kan, barang siapa yang tidak mengakui dia datang sebagai anak manusia, maka dia antikristus. Betul nggak? Itu di 1 Yohanes 5 nomor 7 kayaknya. Gimana apanya? Antikristus itu bentar. Yang pasti di dalam kekristenan, bukan di luar. Jadi yang di luar itu nggak mengenal Kristus. Orang yang tidak mengenal Kristus tidak berhak dia sebagai antikristus. Gitu. Antikristus. Yes. Pasti yang di dalam kandang. Ya, di luar tidak. Maaf, umat muslim tidak ada yang antikristus. Karena mereka di luar kandang. Iya, nggak ada. Antikristus itu adalah yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Saya punya datanya. Ya. Oke. Atau gini aja Pak Ustadz. Konsep ketuhanan dari awal. Ini. Oke. 2 Yohanes 1:7 ya. Nih. 2 Yohanes 1 nomor 7 rupanya. Buka, Bu. 2 Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Anda akui nggak Yesus itu manusia, Bu? ya. Ya, bukan Tuhan kan? Tapi di sini kan Yesus Kristus telah datang datangnya dari sebagai surga. ya. Sebagai manusia, betul? Ya. Bukan Tuhan? Sebagai manusia. Ya, bukan Tuhan ya. Artinya Tuhan yang datang Lah, nggak ada kayak gitu. Berarti kalau ibu mengatakan dia Tuhan, ibu penyesat. Ya. Karena apa di sini tulisannya telah datang sebagai manusia. Nggak ada bilangnya di sini telah datang sebagai manusia dan Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Itu Pak Ustaz, yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia yang datangnya dari surga. Lah, jangan diubah-ubah, Bu, sebagai manusia. Itulah antikristus. Adanya di Kristen itu sendiri, bukan dari luar. Jadi dari luar itu tidak diperhitungkan. Begitu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia, itu pengikut Yesus. Tapi kalau yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu si penyesat, antikristus. Salah arti Pak Ustaz. Di sini, Bu, ya kagak ada dia bilangnya. Nih sekali lagi, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Bukan sebagai manusia. Nggak ada sebagai manusia dan Tuhan ya. Nggak ada, jangan ditambah-tambah. Ya, jangan ditambah-tambah. Itu adalah si penyesat dan antikristus tuh ya. Tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak. Ibulah penyesatnya kalau gitu ngaku Yesus Tuhan. Makanya jangan ditambah-tambah ayatnya. Kata Yesus banyak penyesat. Ya, sebab banyak penyesat yang mengatakan Yesus itu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, padahal dia telah datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Malaikat sendiri mengatakan kepada orang Majus bahwa itu datangnya dari surga, Tuhan. Namanya Yesus. Dinamailah siapa Yesus. itu?
Ya, waktu dia lahir, malaikat-malaikat mengatakan. Oh, malaikat. Ya. Malaikat mengatakan Tuhan lahir. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan datangnya dari roh. Ya kan? Jadi dia sudah ada sebelum dia lahir. Sebelum ada bumi ini sudah ada Yesus. Sudah ada anak belum Yesus. Setelah lahir baru namanya Yesus. Lah, terus gimana? Jadi salah. Iya. Iya, jadi itu kan di situ, itu kan di dalam Lukas itu ya, yang ibu maksud itu. Ya kan? Ya. Tentang Yesus akan dilahirkan kan gitu. Oke? Ya. Baik. Coba kita buka dulu ya. Lukas 2. Ya, teman-teman, Lukas 2. Baik. Semua kita buka semua aja ya. Baik. Lukas 2. Coba baca langsung nomor 11 ya. Yang ibu maksud ya. Hari ini telah lahir Tuhan. Betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di kota Daud, betul? Ya. Betul. Itu yang dikabarkan oleh malaikat Gabriel. Betul. Baik, Bu. Coba kita ke bawah baca dua-duanya, Bu. Dua-dua. Nih dua-dua ya. Ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan, bayi yang tadi dibawa ini diserahkan kepada Tuhan mana lagi? Bapak. Hah? Kepada bapaknya yang di surga, Bapak. Ada berapa Tuhan di situ? Bapak yang di surga Ya. adalah anaknya adalah ini Tuhan Yesus. Iya, ada berapa Tuhan? Jangan bilang begitu, Pak Ustadz. Lah, kan ini tulisan di kitab Anda. Kan saya mengenal Tuhan yang lahir, Mesias. Bu, tadi ada Tuhan yang lahir. Tuhan yang lahir itu, ya Bu ya, dia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan lagi kepada Tuhan. Ya. Sekarang saya mau tanya, Tuhan COD dengan Tuhan, itu ada berapa Tuhan? Oke. Ini Pak Ustadz. Ini ya saya tulis ya. Nih. Bapak Alfa dan Omega. Saya nggak mengenal. Nggak ada hubungannya itu, Bu. Nggak ada hubungannya dengan yang saya bahas. Anakku yang kau hari ini kuperanakan, yaitu lahirlah dia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu siapa? Anakku yang kau, itulah perkataan Bapak. Anakku yang kau hari ini kuperanakan. Bu, coba lihat ayat 11 tadi ya. Saya enggak ke sana kemari, Bu ya. Ini ayat 11 ya, teman-teman ya. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ini Tuhan yang lahir nih. Ya. Di kota Daud. Oke? Ya. Tuhan lahir di kota Daud. Habis Kan itu nyambung Pak dengan yang itu tadi, Antikristus. ya. Tuhan yang lahir. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan mana lagi? Ada berapa Tuhan? Alfa dan Omega tadi ini. Alfa dan Omega. Saya nggak tanya Alfa dan Omeganya, Bu. Ada berapa Tuhan di sini? Ini ya. Anak ini dilahirkan. Anakku yang kau hari ini kuperanakan. Inilah anakku yang kukasihi. Itu yang membilang itu ini Bapak Alfa Omega. Iya, Bu, saya kagak bahas yang Ibu tulis ya. Perhatikan. Gak membahas yang Ibu tulis. Saya hanya mempertanyakan, ada berapa Tuhan di Lukas 2 itu? Tuhan yang saya kenal di bumi ini adalah Tuhan Yesus. Saya tidak mengenal yang Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Dia mengutus Yesus ke bumi, makanya saya mengenal Bapa di surga.
Iya, Alfa dan berapa? Omega, tidak bermula dan tidak berakhir. Ada berapa Tuhan jadinya? Ya, Tuhan yang saya kenal ya Yesus. Yang tidak saya kenal Bapa di surga sebagai Bapaknya. Loh, di sini ada lagi Yesus Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan mana lagi ini? Kenapa Pak? Kenapa lupa? Ustaz, kenapa lupa? Di sebelah kanan Bapak, Yesus anak sudah ada sebelum dia bumi dijadikan. Yang duduk di sebelah kanan Bapak, dia turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, metong, ya kan? Bangkit lagi, duduk lagi sebelah kanan Bapak. Lah, kan gimana Bu ceritanya? Tadi ada Tuhan bayi yang lahir, ya diselimuti, lalu dia dibawa Tuhan yang lahir tadi. Tujuannya ngapain? Untuk pentahiran, kan kayak gitu. Tujuan akhir. Tujuan akhirnya untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan ketemu Tuhan di situ COD. Itu mati di kayu salib. Tujuan terakhir. Nanti kita nggak bicara penyalipan, nggak. Kan saya Pak Ustaz, di hulu dan di akhir harus tahu. Iya, saya nggak ngotot Bu, ya saya nggak bicara penyalipan juga, ya saya bicara hanya Lukas 2, ya kita akui saja ya jujur gitu dengan iman Anda sendiri kayak gimana di Lukas 2 nomor 11 ya, di situ Tuhan lahir, ya Tuhan yang lahir, ya Tuhan ya Tuhan yang lahir tadi dibawa lagi untuk diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan dan Tuhan dari mana? Kenapa bingung? Saya nggak bingung. Karena dari kecil saya udah paham dan tahu. Semua umat Kristen tahu dan paham bahwa Mesias telah lahir. Yang ditunggu-tunggu, yaitu Yesus. Berilah namanya Yesus, ya kan? Tujuannya apa? Menebus dosa manusia. Tapi masalah kronologis dan akhir endingnya seperti apa, itu iblis yang melakukan. Begitu Pak Ustadz. Nah, saya nggak nanya itu Bu, nanya itu. Yang dikatakan bom dengan Edis tidak berlawanan. Karena semua ada dalilnya. Aduh, Ibu ngelantur ke sana kemari, Bu. Iya, ngelantur. Saya nggak bicara bom, nggak bicara Edis. Yang saya bicarakan Lukas 2 tentang masalah Tuhan COD dengan Tuhan gitu. Ya, lahir sebagai manusia. Kalau ada tidak mengakui Yesus lahir sebagai manusia, itulah antikristus. Iya. Tadi ada Tuhan lahir, betul Bu? Ya, Tuhan lahir tadi dibawa ke Yerusalem, betul? Bait Allah, untuk diserahkan kepada, untuk diserahkan kepada Kristen sekarang, anak-anak ditahirkan. Ya, untuk diserahkan kepada Tuhannya, kepada Tuhannya. Di situ Tuhan ada berapa? Sekarang gini, sebelum Yesus turun, siapa Tuhannya kita? Waduh. Tadi Ibu bentar dulu Bu. Ya saya belum ke sana. Di situ ada berapa Tuhan tuh di Yerusalem itu? Ada berapa Tuhan yang di Yerusalem? Loh, Tuhan itu artinya Pak langsung ke surga. Ya, ini sudah lahir. Ya kan? Tuhan sudah lahir, mau ngapain? Menebus dosa. Nah, di awal harus tahu Bapa mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Dia Bapa Maha tahu dan dia membiarkan gitu Pak. Artinya mengetahui, membiarkan. Ya kan? Ada. Iblis lah otaknya semuanya. Bu, jangan ingkari kitab Anda, Bu. Lukas 2 nomor 11 ya. Jangan Anda lawan kitab Anda. Lukas 2 nomor 11. Tuhan lahir. Tuhan yang lahir tadi diselimuti, dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan pada Tuhan. Yang saya tanyakan, Tuhan mana lagi dan ada berapa Tuhan? Itu yang saya tanyakan. Makanya saya gambar tadi Pak. Ini saya gambar Pak Ustadz. Bapa mengutus anaknya. Ini Tuhan dari segalanya, maha kuasa.
Dia Iya itu utus anak kita yang lahir. Bu, kita nggak bahas sifatnya, nggak bahas. Kita bahas masalah Tuhannya yang tertulis tekstual gitu. Iya, Ibu iya, benar. ibu pakai gambaran sama saya, pakai gambar yang ibu gambar dari pemikiran ibu. Yang saya bahas dari kitab ibu. Nah di situ ada Tuhan yang lahir. Tuhan yang lahir ini ya dibungkus lalu dibawa ke Yerusalem dan diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan dan Tuhan dari mana lagi itu? Gitu. Jadi Tuhan yang tidak kelihatan adalah Bapa di surga. Tuhan yang kelihatan yang diutus adalah anak. Jadi itu Jadi ada- yang dibuat di sini. Jadi ada dua Tuhan di situ. Inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi kata Bapak. Ya, Ya, itu. jadi ada dua Tuhan. Iya, anaknya yang kita kenal. Ada dua Tuhan. Iya. Waduh, Tuhan Jadi dua. gini Pak. Yesus itu nanti bingung nanti Pak. Bingung. Iya jujur aja Bu ya. Susah kali Ibu ngomong Tuhan Ibu ada dua gitu. Dari tadi susah kali gitu. Gini Pak, Pak Ustadz, Yesus dikatakan hamba Allah, dikatakan guru, terus dikatakan lagi dia sebagai nabi, dikatakan juru selamat. Dia banyak menyandang nama Pak. Dia bilang guru, nabi, hamba, sebagai anak Allah. Ya, itu disandang selama di bumi ini. Gitu. Jadi, Ya, nggak apa-apa. gini, Pak, Yang penting Ibu mau jujur, udah dua Tuhan di situ. Saya nggak ribet lagi gitu. Nah, sama ibu sama dengan Edis. Edis bilang memang di situ ada dua Tuhan memang. Terus juga pendeta siapa itu? Pendeta Depi Kak. Deapi kalau nggak salah. Betul kata dia, di situ kata pendeta itu ada dua Tuhan. sama. Iya, memang. Bu, kalau ada dua Tuhan itu nanti Tuhannya besar. Kata Tuhan yang satu, ya aku mau begini. Kata Tuhan yang satunya, aku mau begitu. Kayak gimana itu? Itu Pak Ustadz yang dibilang hari ini engkau kuperanakan. Yang kedua, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Itu Allah yang mengatakan itu, ya kan? Ya itu Gak mungkin kepada Tuhan anaknya. itu dua, Bu. Gak mungkin Tuhan itu dua. Gak mungkin Tuhan itu dua. Sekarang gini Pak Ustadz, ya kan? Tuhan, kalau dia apa ciri-ciri Tuhan? Bisa menghidupkan orang mati, bisa Ciri Tuhan bisa menghidupkan bisa menghidupkan orang mati. Bu, ciri-ciri Tuhan bisa menghidupkan orang mati gitu loh ya. Bisa menebus dosa manusia. Terus Ya. Terus menebus dosa manusia, bisa menghidupkan orang mati, diberi kuasa di bumi dan di sorga. Bapak mengatakan anaknya diberi kuasa di bumi dan di sorga. Itu kepada Yesus. anaknya diberi kuasa di bumi dan di sorga. Coba Ibu buka Yohanes 5 nomor 37 bacain. Yohanes 5 ya nomor 30. Kuakui Pak Ustaz hafal ayat-ayat. Aku tak hafal tapi mengerti. Gitu loh Pak. Oke, nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saya udah paham ini. Iya. Dari Yesus diriku mengaku sendiri. Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kuasanya? Ya. Loh, tertulis di sini dia diberi kuasa. Ya dia diberi kuasa, tapi dia bilang dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sumbernya dari apa Pak? Berarti bukan kuasanya Yesus. Kuasa apa? Tadi kata Ibu Yesus berkuasa.
tapi Yesus mengaku dia tidak berkuasa. Dia tidak dapat berbuat apa-apa gitu. Pisau bermata dua. Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Tapi Yesus dengan rendah hati mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dari Bapa. Memang itu kuasa itu datangnya dari Bapa. Ya iya, berarti Yesusnya tidak berkuasa kan? Dia tidak maha kuasa tapi berkuasa. Iya, Yesus tidak maha kuasa kan? Ya udah. Ya udah gitu, Bapa yang berkuasa, bukan Yesusnya yang berkuasa. Bapa maha kuasa, Yesus berkuasa. Maha itu, maha kuasa adalah Bapa di surga. Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Diberi. Lalu mau kayak gimana? Kita mau tabrak ya Yohanes 5:30 tadi. Dia ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan kayak gitu. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Kan kayak gitu. Itu suatu kerendahan hati. Kerendahan hati Iya. Yesus. Makanya dia kagak ada kuasanya di bumi ini. Kenapa nggak ada? Buktinya bisa menghidupkan orang mati. Ya, Lazarus. itu dari Bapaknya. Mukjizat dari Tuhannya. Aduh. Ya iyalah Pak Ustadz, dari bapaknya lah kuasanya. Kalau ada anak Pak Ustadz beri kuasa. Nah, anakku, nanti ini mobil ini kamu bengkel ke sana. Ya udah. Sama tukang bengkel. Pak, Tahu. ini, ada kuasa nggak anak itu? Bapak memberi kuasa. Pak Ustadz memberi kuasa kepada anak Bapak membengkelkan mobil. Nah, datang orang itu, anaknya itu kan kuasa. Makanya sekarang ini ada surat kuasa, Pak. Surat Yesus kuasa. diberi kuasa. Iya. Bu, Gitu. Jadi saya pemilik rumah ya, tapi saya pesan kepada anak saya ya, ini kunci rumah. Kamu berkuasa di rumah ini. Rumah itu apakah menjadi anak saya atau iya, kalau ada orang lain rumah itu menjadi milik anak saya atau bukan? bukan pemilik. Ya, Bapak lah pemilik Bukan kan? semesta. Saya kan pemiliknya. Ya udah berarti kagak berkuasa dia, cuma pegang kunci aja. Kita kan bahas kuasa, Pak Ustadz. Pak Ustadz yang baik. Kita membicarakan masalah kuasa, bukan masalah owner kepemilikan. Kepemilikan itu tetap Bapak yang di surga. Aduh. Itu. Lalu salahkah saya menuhankan yang punya kuasa di bumi ini dan di surga? Nggak salah. Teman-teman yang di bawah, salahkah? Nggak salah. Pakai kalian materai pula menuhankan. nanti Bu, pakai materai. Saya sendiri. Udah ditebus dosa saya, ya wajar saya tuhankan. Nanti saya minta stempelnya mana? Ayo. Mana? Ustaz, saya sedikit lagi. Apa? Itu adalah meterai kepada setiap orang. Setiap manusia dimeterai oleh Tuhan. Ada meterai. Meterai itulah sebagai tanda keselamatan bagi setiap orang. Iya, materainya itu hanya untuk orang Yahudi, nggak ada untuk orang Kristen. Hanya 144.000 yang dapat materai itu. Itu Pak Ustaz, 144.000 dengan yang bersama termasuk Pak Ustadz PI. Kalau Pak Ustadz mau menerima Yesus adalah juru selamat. Amin. Ada. Gak usah memaksakan Bu, ya ajaran dari Yesus gitu. Ikutilah Yesus ya, pesan saya. Ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, bukan dari kata-kata orang lain atau kesaksian orang lain yang ada di kitab Anda. Yesus itu orang benar Bu. Kalaunya kita tarik lurus saja gitu ya Bu ya, ajaran Yesus dengan ajaran Islam itu tidak bertabrakan. Jujur Pak, nggak ada bertabrakan. Amin Pak Nggak bertabrakan. Contoh gini ya Bu ya, Yesus menegakkan hukum Taurat kata Yesus kan gitu ya. Nah, selama langit dan bumi ada, hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Betul? Nah, ini dipelihara di Al-Quran. Nggak masalah bagi kami. Habis itu Bu, ya Yesus setelah dia disalib katanya, dia bangkit, tapi dia dikapani, kan gitu, dikapani, nggak ada pakai jas, gitu. Kita udah Bentar. Yesus disunat hari ke-8. Umat Islam juga sunat. Kan nggak bertentangan dengan Islam. Terus Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi. Nggak pernah. Ya. Iya. Saya nggak makan babi Pak. Ya makanya saya pun juga kagak makan babi gitu. Nggak bertentangan ajaran Yesus itu kalau asli dari Yesusnya sendiri. Terus Yesus bilang, sembahlah Allah.
dan kepada dia saja engkau berbakti gitu. Maka umat Islam pun juga menyembah Allah gitu. Betul, Pak. Nah, kalau tegak lurus tidak ada masalah ajaran Yesus itu. Yesus berkata, aku dari Bani Israel. Ada tuh ayatnya di Quran juga. Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ya, dia melarang ajarannya dibawa keluar Yahudi. Gitu, nggak ada bertabrakan dengan Islam. Kalaunya kita lihat contoh dari Yesusnya, Yesus berdoa dengan cara bersujud di Taman Getsemani, kan gitu. Ya, Ya kan? maka umat Muslim pun juga menirunya gitu, sujud dan berdoa. Nggak ada jingkrak pakai diskotik, waduh. Jingkrak pakai dugem gitu. Yesus ngajarin kayak gitu. Itu antikristus itu. Nggak ada. Yang anehnya, yang lucunya Bani Indonesia ikut-ikutan gitu. Bani Indonesia ikut-ikutan. Ya betul Pak Ustaz. Jadi nggak salah dari Kristen itu sendirilah antikristus gitu. Bukan dari luar. Sepakat lah kalau yang itu ya antikristus. Maka ikuti Yesus, bukan ikuti kata orang, Bu. Yesus tidak pertama gini, saya bantah dulu ya. Saya membantah. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus tidak pernah mengucapkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, dan Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Oke. Sebaliknya Pak Ustaz. Kita Kristen hanya mengikuti, Yesus tidak mengenal. Kita mengikuti sifatnya, mengikuti hukumnya, mengikuti seperti apa sifat Yesus. Makanya Kristen itu pengikut Kristus. Bukan Yesus mengikuti kita yang mengikuti dia. Bukan, Bu. Kristen itu bukan pengikut Yesus, penyembah Yesus. Kristen itu mana ada Kristen pengikut Yesus? Kristen itu penyembah Yesus. Yesus berkata, inilah doamu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ya kan? Itu doa yang diajarkan Yesus. Artinya Yesus mengarahkan kita kepada Bapa. Itu tadi, makanya Yesus dibawa ke Yerusalem mengarahkan ke Bapa. Sinkron kan? Sinkron. Jadi kita ini adalah diarahkan Tuhan Yesus ke Bapa yang di surga, karena dia adalah Bapa yang di surga. Aku tidak mengenal Bapa kalau tidak melalui Yesus. Akulah jalan. Akulah jalan. Aku tidak mengenal kalau tidak melalui aku. Jadi nggak ada yang lain. Jadi gini Pak Ustaz. Nih ya, Bapa di surga. Oke? Bentar, saya mau tanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Itu dia ngomong sama siapa? Kepada manusia. Manusia siapa itu? Tariana. Hah? Ya, ngomong sama ibu? Dagang menerima. Itu kan tertulis di zaman dulu Yesus waktu ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saat itu dia ngomong seperti itu dia ngomong sama siapa? 12 murid Yesus mengetahui Yesus. Kedatangan Roh Kudus, mereka mengabar Injil ke seluruh. Disitulah turun temurun sehingga sampai ke kita, sampai ke Tariana. Bu, saat itu Yesus ngomong sama Thomas dan Filipus, bukan kepada Kristen. Akulah jalan, kata Yesus, kebenaran dan hidup. Dia ngomong sama Thomas dan Filipus, bukan kepada Kristen. Kebenaran itu ke segala bangsa, suku dan bahasa, ke seluruh dunia. Bagi siapa yang menerima, itulah bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sifat-sifat Yesus seperti apa itu yang kita ikuti. Aduh, Bu. Makanya dia ngotot, ya Yesus ini ngotot, dia diutus hanya untuk Israel. Bahkan, ya sorry banget nih Bu. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Hanya untuk Israel? Nggak ada. Nih saya tampilkan sama Anda ya. Saya tampilkan di layar. Ada dua saya tunjukkan. Yesus itu ajarannya dia melarang untuk
dikeluarkan dari Israel, dari Yahudi. Nih bentar, saya ini nih Ibu Menteri Keuangan ini ya, biar sadar gitu ya. Oke, saya tunjukkan nanti dalilnya. Yesus juga mengatakan ke segala bangsa ya. Oke, baik. Nih ya. Nih, Bu. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, Ya. janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Nah, diperingatinya ya, atau ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Umat Israel sudah digaris bawahi Yesus, sudah dikasih benang merah, kagak boleh ajaran dia dikeluarkan dari umat Israel. Lalu di sini, Bu, nih, coba kita lihat lagi satu ayat lagi, ya. Di